menginjak acara yang selanjutnya, yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Tafsir MAG. Kepada Dr. Kiai Haji Tafsir MAG kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Batang beserta seluruh jajaran yang hadir, pimpinan cabang Muhammadiyah Limpung beserta seluruh jajaran, pimpinan daerah Aisyah, pimpinan cabang Aisyah, kemudian para wali santri, dan saya cintai saya banggakan para santriwan dan santriwati MBS Muhammadiyah Limpung, yang pasti juga para ustadz dan ustadzah di MBS, Bapak Ibu semuanya yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di majelis taklim yang penuh rahmat ini dalam rangka khutbah ta'aruf MBS Muhammadiyah Limpung. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menjadi uswah hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur saya bisa berada di tengah-tengah salah satu PCM kebanggaan, saya kira ya. PCM kebanggaan tidak hanya Batang, saya kira Limpung itu terkenal di mana-mana, terutama karena toko kita. Salah satu unggulan amal usaha Muhammadiyah di Batang. Semoga toko kita tidak hanya di Limpung, tapi bisa menjamah kemana-mana. Ya, kalau perlu sampai ke Eropa sana lah ya. Kan sekarang internasionalisasi Muhammadiyah, sehingga kita sudah punya SD di Victoria, Australia. SD Muhammadiyah Victoria, Australia. Kita punya University Muhammadiyah di Malaysia. Nah, kan tidak masalah toko kita di New York. Nah, gitu kan. Lah kalau dulu Eropa menjajah kita, kenapa sekarang kita nggak balik gitu ya? Sekarang kita yang nyerang mereka lah gitu ya. Sehingga amal usaha Muhammadiyah jangan hanya berkecimpung di tempatnya sendiri, boleh menjajah ekspansi ke tempat lain. Rumah sakit PKU Muhammadiyah Gombong itu membeli rumah sakit di Sumpiyuh, Banyumas. Namanya Rumah Sakit Bersalin Amanah, milik Yayasan Amanah. Itu sudah kita beli lewat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong. Sekarang sudah berubah menjadi Rumah Sakit Umum Amanah, tapi milik Muhammadiyah. Nah, nanti tinggal kita balik nama dari Amanah ke Muhammadiyah, tapi butuh tahapan. Kemudian ini juga PKU Gombong akan membangun rumah sakit Muhammadiyah di Kroya, Cilacap. Nah, jadi kita dorong awam yang besar, ketika di daerahnya sudah cukup, segera merambah ke daerah lain. Merambah ke daerah lain. Kemarin di Rapim di Banyumas saya sampaikan, sudahlah Muhammadiyah sekolahnya sudah cukup banyak, rumah sakit sudah cukup banyak, perguruan tinggi sudah cukup banyak. Sekarang mikir yang baru, apa itu?
mikir membangun pabrik. Nah, ini yang belum punya Muhammadiyah. Ya. Ini yang belum punya Muhammadiyah. Tiap hari Bapak Ibu nyeneni Cino di WA itu kan. Ya jangan hanya marah-marah. Ya, jangan hanya marah-marah. Kita tiru Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan itu menyerang dengan kreatif, tidak dengan reaktif. Ketika Kiai Ahmad Dahlan sadar betul bagaimana memajukan umat Islam dan bangsa Indonesia, sehingga kemudian berpikir kunci memajukan umat Islam dan bangsa Indonesia adalah dua, satu pendidikan, dua kesehatan. Ketika dua ini bisa dibangun, insya Allah umat Islam maju, bangsa Indonesia maju. Itu kata kunci Kiai Ahmad Dahlan. Tapi baik pendidikan maupun kesehatan, kedua-duanya umat Islam tidak punya. Ya. Baik kesehatan maupun pendidikan Muhammadiyah tidak punya. Pendidikan ngertinya hanya pondok pesantren Sorogan, Safinah, Safinatun Najah, dan Sulam Taufik. Bab pertama kita butuh haroh, tapi gudigen semua nyatanya itu kan. Gimana ini umat Islam itu? Semua kitab fikih bab pertama mesti kita butuh haroh. Tidak ada yang tidak membahas kita butuh haroh. Tapi yang gudigen pertama itu ya adalah umat Islam. Berarti ada yang salah. Wong toharoh kok gudigen. Sampai-sampai bapak saya mengatakan mondok urung gudigen urung afdol gitu kan. Bapak yang dulu mondok hampir semuanya gudigen kan. Kenapa mondok kok gudigen? Ya karena bersikuku pada hadis idza kanal ma'u kulatain lam yanjas, kan itu ya. Ya, idza kanal ma'u kulatain lam yanjas. Nalikono banyu rong kulah maka pun mboten wonten najis. Ya. Nalikono banyu rong kulah mboten wonten najis. Jadi asal air tertampung di bak dengan ukuran 2 kulah itu sudah lepas dari batas nisab kenajisan. Sehingga kejatuhan bangkai gajah sekalipun masih sah untuk wudhu gitu kan. Itulah maka tempat wudhu di kampung-kampung itu kan bukan mengalir, tapi bak yang tertampung dengan ukuran 2 kula. Untuk wudhu orang sekampung bertahun-tahun nggak pernah dikuras, ngirit air gitu kan. Ngirit air, cuman resikonya gudigen. Ya, resikonya gede. Itulah kemudian Muhammadiyah ubah. Inilah namanya tajdid. Yang diubah bukan hadisnya, karena hadis Quran tidak mungkin kita ubah. Tidak mungkin kita mengamandemen Quran apa tidak mungkin kita mengamandemen Quran dan hadis. Yang kita amandemen adalah pemahaman dan pengamalannya. Sehingga pemahaman tentang kulatain kita ubah. Bagaimana wudhu yang sah secara syar'i tapi juga sehat secara medis. Maka Muhammadiyah mengubah tempat berwudhu dari kulatain menjadi keran. Ya, dari kulatain menjadi keran. Maka tidak ada tempat wudhu di Muhammadiyah menggunakan model kulatain. Tetapi kulatain nggak salah Bapak Ibu. Kulatain nggak salah. Jadi Bapak Ibu nggak usah nyeneni sing kulatain. Itu nggak salah. Memang hadisnya begitu. Cuman Muhammadiyah memahami dengan cara yang berbeda. Sehingga kita berada dalam satu syariah tetapi berada pada keragaman pemahaman. Maka ada syariah, ada fikih, ada budaya agama. Lah Bapak Ibu harus bisa membedakan mana syariah, mana fikih, mana budaya keagamaan. Jangan tempatkan budaya agama dan fikih sebagai syariah. Karena syariah mesti mutlak benar. Syariah mesti mutlak benar. Tapi fikih belum tentu. Makanya ulama selalu mengatakan di bagian akhir walau alam bisawab. Artinya kan tidak berani memutlakkan kebenaran pemahamannya. Idul Adha mesti 10 Dzulhijjah, itu syariah. Tidak ada beda pendapat. Semua sepakat
Idul Adha mesti 10 Dzulhijjah. Tapi bagaimana cara memahami kapan 10 Dzulhijjah itu fikih. Maka hasilnya beda. Sehingga kemarin ada yang sholat Idul Adha hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, dan hari Senin. Masa tanggal 10 4 kali. Ya, itulah fikih. Heran, dan keempat ini semua mengaku 10 Dzulhijjah. Yang sholat id pada hari Jumat yang mengaku itulah tanggal 10 Dzulhijjah. Yang Muhammadiyah kita sholat id hari Sabtu juga menyatakan itulah 10 Dzulhijjah. NU yang sholat id pada hari Ahad juga itulah 10 Dzulhijjah. Yang Senin juga itulah 10 Dzulhijjah. Itulah fikih. Mana yang benar di antara empat ini? Sama-sama menjawab wallahu alam bis-shawab. Kenapa? Jawabannya gampang. Karena bulan tidak bisa ngomong, kan itu aja. Sehingga itulah perbedaan. Sehingga Bapak Ibu yang sholat id hari Sabtu kita itu jangan merasa benar bahwa yang hari Ahad salah. Enggak boleh. Sehingga Bapak Ibu nggak usah nyeneni Pak Menteri Agama. Gimana tok menak wong menentukan malah ditinggal lungo nang Arab gitu kan? Nggak usah. Suatu ketika yang beda dengan Arab bisa jadi Muhammadiyah, Bapak Ibu. Ya. Suatu ketika yang beda dengan Arab bisa jadi Muhammadiyah, dan itu pernah terjadi. Tahun 2014 kalau nggak salah. Itu beda antara Muhammadiyah dengan Arab Saudi. Untuk 10 Dzulhijjah. Kebetulan waktu saya tugas haji, gimana Pak Tafsir kok Muhammadiyah beda dengan Arab Saudi? Menurut Pak Tafsir mana yang benar, Arab atau Muhammadiyah? Saya jawab, saya pimpinan Muhammadiyah, yang benar mesti Muhammadiyah, saya gitu kan. Yang benar mesti Muhammadiyah. Tapi saya kan di Arab, maksud saya sholat id ngikuti Muhammadiyah, maka saya di Arab Saudi. Maksud saya mau wukuf sendirian di Arab Saudi, di Arafah, kan tidak mungkin. Itulah fikih. Maka syariah itu mutlak benar. Syariah itu nggak pernah berubah. Syariah selamanya tetap. Adinul islamiyu wa ma'andalahullah fil Qur'an wa maja'at bihis sunnatu sohihatu minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li sholahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Itu syariah. Menomo wawon ingkang Allah turunkan dalam Quran dan sunnah, itulah syariah. Berupa perintah, larangan, dan petunjuk untuk li sholahil ibadi, untuk kebahagiaan hambanya di dunia dan akhirat, itulah syariah. Tetapi pemahaman ulama terhadap syariah namanya fikih. Namanya pemahaman, hasilnya bisa beda. Maka menentukan kapan tanggal 1 itu fikih. Karena fikih hasilnya bisa beda. Lah ketika berada pada perbedaan seperti ini Bapak Ibu harus milih di antara penafsiran yang ada. Karena kita Muhammadiyah ikut penafsiran Muhammadiyah. Itulah cara beragama. Karena beragama prinsipnya adalah siapa ikut ulama siapa. Ya. Bapak Ibu pasti akan mengacu kapan tarjih menentukan. Itu artinya Bapak Ibu ikut ulama tarjih. Jadi beragama hakikatnya adalah siapa ikut ulama siapa. Karena kita Muhammadiyah ikut ulama di Muhammadiyah. Bagaimana kalau kemudian ternyata Muhammadiyah salah, mengikuti ijtihad fikih, salah sekalipun tetap berpahala Bapak Ibu. Ya. Ya. Jadi kalau kita sholat id kemarin hari Sabtu, menurut Allah yang benar hari Ahad, gak usah khawatir, kita minimal dapat pahala 1, gitu kan. Begitu juga yang sholatnya hari Ahad, yang benar hari Sabtu, gak usah khawatir, minimal dapat pahala 1. Yang salah yang tidak sholat id. Itulah yang kemudian Nabi menjamin itu. Idza istatal hakimu fa asoba fawa adrani fan atwa fawa adrun wahid.
Nalikono ulama beristihad memutuskan hukum, hasil keputusannya benar pahalanya 2, ketika salah pahalanya 1. Karena apa? Dalam agama boleh salah, yang tidak boleh itu bohong. Jadi Allah memaklumi orang salah, tapi tidak memaklumi orang bohong. Jadi Allah, Rasul memahami orang salah, memaklumi orang salah, tapi tidak memaklumi orang bohong. Walaupun tetap ada bohong yang dibolehkan. Nabi ngendika, Bismillahirrahmanirrahim, lam asma yurakhasu fi syai'ma yaqulunas kadzibun illa fi salasin. Mboten wonten kesempatan, peluang, keringanan mungguh menungso untuk bohong kecuali dalam 3 hal. Mboten wonten keringanan mungguh menungso untuk bohong kecuali dalam 3 hal. Jadi kita boleh bohong dalam 3 hal. Apa itu? Kadzibun fil harbi, bohong di dalam peperangan. Jadi Bapak Ibu nek nderek perang monggo njenengan ngapusi musuh. Masa perang jujur, saya di sini silakan ditembak, kan nggak mungkin. Namanya perang mesti membohongi musuh, itu sah. Lah yang kedua, wal islahu bainan nas, ngrukunaken wong sing tukaran, gitu ya. Jadi ngrukunaken wong sing tukaran, halal bihalal itu. Siapa di antara Bapak Ibu yang pernah merukunkan orang tukaran? Berat kan? Sampai-sampai Nabi menyatakan, tapi ini di kitab Bidayah ya, inna sholaha dzatil bain afdolu min amati sholah wasyam. Jadi Bapak Ibu yang sholat sunnahnya tekun, puasa sunnahnya tekun, jangan bangga dulu ngasih kalah dengan orang yang suka merukunkan orang tukaran. Jadi merukunkan orang yang bertikai, merukunkan orang yang konflik itu lebih afdol daripada memperbanyak puasa dan sholat. Pertanyaannya, siapa di antara Bapak Ibu yang punya pekerjaan merukunkan orang tukaran? Gitu ya. Siapa di antara Bapak Ibu yang punya pekerjaan merukunkan orang tukaran? Itu lebih afdol daripada memperbanyak sholat dan puasa. Kenapa? Karena puasa sholat itu lebih pada pribadi, tapi kerukunan itu menyangkut banyak orang, maka lebih afdol. Nah kadang-kadang umat Islam kebalik, sholatnya tekun tapi sosialnya jelek, itu keliru. Itu keliru. Nabi selalu memaklumi orang yang dalam tanda kutip berbeda, bahkan salah fikih, tapi Nabi tidak pernah memaklumi orang yang salah secara sosial. Lah kalau kita kan balik, kunut nggak kunut debat, gitu kan. Giliran sosial tidak peduli, nggak pernah dipersoalkan. Padahal Nabi kebalik. Nabi jangankan sahabat beda dengan dirinya aja Nabi tidak apa-apa kok. Sahabat lo beda fikih dengan Nabi, dan Nabi di situ Nabi nggak pernah melarang. Contohnya apa Bapak Ibu? Contohnya kasus mandi wajib. Kalau Bapak Ibu harus mandi wajib tapi nggak ada air, pripun jenengan Bapak Ibu? Kalau mau wudhu nggak ada air, gantinya tayamum. Nah sekarang kalau mau harus mandi nggak ada air, gantinya kalau nggak ada, harus mandi wajib tapi nggak ada air, gantinya. Nah, waktu itu sahabat belum menerima penjelasan dari Nabi apa yang harus dilakukan ketika harus mandi wajib tapi nggak ada air. Maka sahabat ini guling-guling, gitu kan? Karena apa? Pikirannya kalau wudhu tayamum, kalau mandi adalah guling-guling, kan gitu. Maka sahabat ini guling-guling. Setelah guling-guling kan lapor Nabi, Kanjeng Nabi, kalau aku nembeng guling-guling, lah opo datang guling-guling barang. Karena saya harus mandi wajib tapi nggak ada air.
Maka kalau tayamum gantinya, kalau wudu ganti tayamum, mandi gantinya guling-gulingan itu. Maka Nabi menjawab, sebenarnya kamu tetap cukup tayamum walaupun harus mandi wajib. Nah, itu jawaban Kanjeng Nabi. Lah ketika Kanjeng Nabi jawab seperti ini, apa kata sahabat Umar? Sahabat Umar mengatakan, saya tetap tidak akan sholat sampai saya dapat air. Ya. Saya tetap tidak akan sholat sampai dapat air. Itulah sahabat Umar, beda dengan Kanjeng Nabi. Apa kemudian Nabi melarang? Tidak. Silahkan Umar dengan pendapatnya dan diamalkan dengan pendapatnya. Itulah fikih Bapak Ibu. Ya, maka fikih itu relatif. Tetapi serelatif apapun, fikih adalah pedoman juklak kita mengamalkan agama. Tanpa fikih kita nggak punya juklak mengamalkan Islam. Maka Muhammadiyah adalah fikih. Sehingga bagaimana kita sholat, kita mengacu pada tarjih. Tarjih adalah pemahaman terhadap Quran Sunnah tentang bagaimana kita mempraktekkan agama. Tetapi di luar tarjih nanti masih ada lain yang membuat keputusan yang mungkin berbeda. Inilah fikih Bapak Ibu, sehingga fikih ada etikanya. Keputusan fikih istihad ulama, suatu kelompok ulama tidak boleh untuk menyalahkan dan tidak boleh untuk disalahkan, tetapi untuk dipedomani. Ketika Muhammadiyah menetapkan bahwa 10 Dzulhijjah adalah hari Sabtu 9 Juli, itulah keputusan Muhammadiyah, itulah kita amalkan. Tapi keputusan Muhammadiyah tidak boleh untuk menyalahkan keputusannya NU. Begitu juga keputusannya NU tidak boleh untuk menyalahkan keputusannya Muhammadiyah. Yang ada adalah untuk dipedomani bagi mereka yang berada di naungan ulamanya. Itu etika berpikir. Sehingga warga Muhammadiyah ora usah ngolok-olok Pak Menteri Agama ya. Nggak usah. Apalagi suatu ketika yang beda bisa jadi dengan Muhammadiyah adalah Arab. Suatu ketika yang berbeda dengan Arab adalah Muhammadiyah. Karena apa? Ini fikih Bapak Ibu. Tidak ada fuqaha yang akan menyatakan memutlakkan pendapatnya, nggak ada. Semua akan mengacu pada walau alam bis shawab. Itulah fikih. Beragama juga tidak lepas dari budaya agama. Ini bapak yang di depan semuanya pakai peci semua, saya pakai peci. Pertanyaannya, apa ada syariah peci? Ya. Apa ada syariah peci Bapak Ibu? Apa ada syariah peci? Nggak ada. Quran hadis nggak pernah bicara peci. Tapi kalau Bapak Ibu saya di sini pengajian nggak pakai peci pripun jenengan? Iki tenanan pora gitu. Iki tenanan pora. Ya. Itu tidak ada dalilnya. Tetapi telah menjadi budaya keagamaan yang identik bahwa peci adalah orang pemimpin ritual dalam Islam. Khotbah, ngimami sholat gitu kan. Ya. Saudara mau sholat jorok-jorokan, kula mboten pecinan, nah, kan? Jenengan mawon sing pecinan kan gitu, ya. Ya udah peci saya jangan pakai kan gitu kan. Itulah namanya budaya keagamaan. Selalu ada itu. Itulah maka ada namanya khotbah ta'aruf. Nabi pernah khotbah Arafah. Dalam ayat Quran Muhammadiyah yang menjadi inspirasinya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Lah, sehingga ada al khair, ada al ma'ruf. Ada inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Makna ta'arufu, ma'ruf itu sangat dalam Bapak Ibu. Tidak sekedar untuk saling mengenal. Ya.
Makanya Muhammadiyah dalam memahami Quran hadis 3 pendekatan, bayani, burani, dan irfani, gitu kan? Bayani, burani, dan irfani. Tapi ini dibahas buatan rampung nih. Tapi kenapa menggunakan istilah khutbah ta'aruf? Nabi menggunakan khutbah arafah. Kemudian dalam Al-Imran satu tempat ada al-khair, ada al-ma'ruf. Kalau tak takon kali Bapak Ibu, apa Bapak Ibu bedanya al-khair dan al-ma'ruf? Apa bedanya? Al-khair artinya baik, al-ma'ruf baik. Nah, mosok baik semua gitu ya. Al-khair baik, al-ma'ruf baik, hasan baik, thayyib baik gitu ya. Solehal baik, al-biru baik. Mosok baik semua. Nah, itulah bahasa Indonesia. Menerjemahkan semuanya itu dengan satu kata baik. Tetapi kan Bapak Ibu membaca Quran jangan hanya terjemah, tapi juga membaca tafsirnya. Kalau Bapak Ibu baca terjemah nggak mungkin ada bedanya antara al-khair dan al-ma'ruf. Tetapi kalau Bapak Ibu baca kitab tafsirnya baru nanti ada pendalaman lebih tajam menyangkut al-khair dan al-ma'ruf. Tapi kan Bapak Ibu selama ini yang kalau baca Quran yang dibaca terjemahnya atau tafsirnya Bapak Ibu, kedua-duanya belum malah ya. Kedua-duanya belum. Apa bedanya terjemah dengan tafsir? Apa bedanya terjemah dengan tafsir? Terjemah itu hanya alih bahasa. Dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu terjemah. Tapi kalau tafsir itu bayan, penjelasan. Maka kalau Al-Quran dan terjemahnya Kementerian Agama itu 1 jilid. Tapi kalau Al-Quran dan tafsirnya berapa jilid Bapak Ibu? Berapa jilid? Berapa jilid? 11 jilid. 1 jilid mukadimah, 10 jilid tafsirnya. Jangan-jangan Bapak Ibu mukadimahnya aja belum dibaca. Ya. Ada ulama yang dalam tanda kutip melarang umat Islam baca terjemah. Ya. Ada ulama yang melarang umat Islam baca terjemah. Lah padahal Bapak Ibu terjemah pun belum gitu kan. Ada ulama melarang baca terjemah. Kenapa? Takut salah paham. Karena terjemah hanyalah bagian yang sangat kecil dari isi Quran. Dan nanti repotnya baru baca terjemah sudah ngaku ngerti Quran. Itu bahayanya. Baru baca terjemah sudah merasa ngerti Quran. Terus kemana-mana nyalahkan orang lain yang beda dengan terjemah. Nah, itu kan. Itu. Ya samalah kemarin peristiwa Al-Maidah 51. Gitu kan. Karena sensitif Al-Maidah 51 kemudian muncul WA. Ada perubahan tafsir baru katanya. Al-Maidah 51 diubah maknanya menjadi kekasih kan gitu kan. Yang awalnya pimpinan. Loh Bapak Ibu, siapa yang artikan aulia itu pemimpin? Siapa coba? Aulia itu wali, itulah orang dekat. Mana bahasanya? Lah orang dekat itu ya bisa teman, bisa kekasih, bisa pemimpin. Sehingga pemimpin, kekasih, orang dekat adalah tafsir terhadap kata aulia. Lah itu tapi karena Bapak Ibu hanya membaca satu terjemah, dikira aulia hanya artinya pemimpin. Ada tafsir lain, Quran lain mengartikan kekasih, Bapak Ibu protes. Yang diprotes rejim kan gitu kan. Itu tandanya kita masih terlalu sempit memahami Quran. Mana aulia sedemikian banyaknya, pemimpin hanyalah satu dari sekian banyak orang menafsirkan makna aulia. Itu.
Karena wali itu orang dekat, makanya ada perdebatan wali nikah. Wali nikah itu sinten Bapak Ibu? Apakah memang harus jalur ayah atau orang dekat yang rawat? Sekarang orang tua, suami, bapak, begitu istrinya melahirkan, dia pergi entah kemana, gitu kan? Dia pergi entah kemana, yang rawat yang lain. Itu nanti waktu nikah, walinya tetap harus mencari orang tuanya walaupun di kutub utara, atau cukup orang dekatnya selama ini merawat. Itu perdebatan tentang wali. Tapi kita masih mengikuti pada pendapat Imam Syafi'i, bahwa wali itu ya selama orang tua masih ada, walaupun nggak pernah ngurusi dari lahir sampai nikah, ya tetap harus cari sampai ke kutub utara kan, gitu kan. Itu ya. Lah sementara yang ngerawat orang lain, lah siapa yang berhak jadi wali? Yang rawat atau yang bapaknya kandung tadi? Walaupun dia nggak bertanggung jawab. Siapa yang pantas jadi wali ketika nikah? Bapak Ibu yang saya hormati, maka khutbah ta'aruf. Kalau Bapak Ibu baca kitab tafsir Al-Bayan Imam At-Tabari, di situ ada al-khair, ada al-ma'ruf. Al-khair di mana yadunguna ilal khair, di mana yadunguna ilal Islam. Itulah kenapa ayat ini menjadi landasan dakwah. Ayat yang mengilhami lahirnya Muhammadiyah, karena Muhammadiyah adalah gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tasdid. Maka yadunguna ilal khair di samping bermakna mengajak orang berbuat baik, tapi juga yadunguna ilal Islam, ngajak orang supaya masuk Islam. Itu yadunguna ilal khair. Maka al khair sebagian ulama adalah mengartikan sebagai kebaikan menurut ukuran syariah, itu namanya al khair. Sementara al ma'ruf itu saka tembung uruf, artinya adat. Maka uruf artinya adalah kebiasaan, adat. Maka al ma'ruf adalah kebaikan menurut ukuran kebaikan setempat, itu namanya al ma'ruf. Peci ini adalah al ma'ruf, kemakrufan. Sehingga khotib kok tidak pakai peci, tidak melanggar syariah, tidak melanggar hukum, melanggar kemakrufan. Kemakrufan ukurannya hanya kelaziman, ukurannya kepantasan, bukan dosa dan tidak dosa, bukan halal haram, tetapi pantas dan tidak pantas, lazim dan tidak lazim. Itu namanya ma'ruf. Maka di dalam Al-Hujurat 13 itu lita'arofu. Dakwah itu butuh memahami manusianya, laki-laki perempuan, butuh memahami sukunya, butuh memahami bangsanya. Maka auruf atau ta'aruf tidak sekedar tahu, tapi memahami. Maka kalau ini khutbah ta'aruf, artinya apa? Seluruh jajaran MBS harus paham, memahami betul apa yang ada pada anak, pada santriwan dan santriwati. MBS tidak sekedar tahu siapa santriwan dan santriwatinya, tapi tahu segalanya sampai paham. Sehingga ustadz dan ustadzah tidak sekedar alim, tapi arif. Orang yang paham huruf namanya arif. Maka ada orang alim, ada orang arif. Apa bedanya? Orang alim orang yang banyak tahu, orang yang banyak ilmu. Orang arif orang yang banyak paham. Orang tahu belum tentu paham. Maka namanya khutbah ta'aruf, maka menjadi bekal bagi ustadz-ustadzah dan pengelola MBS harus paham betul siapa santriwan dan santriwatinya. Bukan sekedar tahu dari absen,
tapi tahu persis apa yang dimaui oleh wali santri, apa yang dimau oleh santriwan dan santriwati, memahami segalanya. Maka ustadz dan ustadzah dan pengelola MBS, ustadz dan ustadzah tidak sekedar alim tapi juga arif, pintar memahami santriwan dan santriwati, pintar memahami wali santri, wali santriwan dan wali santri, apa yang dimaui. Itulah maka pesantren namanya mahad, gitu kan. Pesantren namanya mahad, saka tembung ahdun menjadi isim makan. Ahdun janji, mahad tempat berjanji, gitu kan. Kan pondok pesantren kan bukan funduk. Kalau funduk artinya hotel, tapi pesantren itu kan mahad. Negara Pancasila Darul Ahdi Wasyahadah, ya. Keputusan Muhammadiyah Muktamar Makassar, negara Pancasila adalah Darul Ahdi Wasyahadah, negara yang dibangun di atas perjanjian, komitmen. Maka mahad itu adalah tempat berjanji, ya. Mahad adalah tempat berjanji. Siapa yang berjanji? Antara wali santri dan pengelola MBS. Ada perjanjian. Apa perjanjiannya? Ustadz dan ustadzah, saya serahkan putra putri saya, kan, untuk di sini. Untuk apa? Untuk dididik menjadi santriwan dan santriwati yang soleh dan solehah, kan gitu. Maka ustadz ustadzah kami siap melaksanakan. Nah itu janji, ya, siap laksanakan apa yang disampaikan oleh santri wali santriwan dan santriwati. Kami siap berjanji. Maka berjanji untuk mendidik putra putri bapak ibu untuk menjadi anak yang soleh dan solehah dengan segala kemakrufan yang kami pahami tentang anak itu. Makanya tidak seragam. Karena apa? Per anak mungkin punya karakter, sifat, dan kemampuan berbeda-beda. Kan nggak mungkin disamakan. Itu butuh pemahaman yang arif, gitu ya. Butuh kemakrufan. Maka namanya khotbah ta'aruf. Ta'aruf tidak sekedar mengenal, ta'aruf tidak sekedar memahami, tapi lebih dalam dari itu, untuk membangun orang menjadi orang yang bijak. Makanya pendekatan dalam Al-Quran ada pendekatan bayani, burhani, dan irfani dari kata uruf. Walaupun maknanya sangat luas tentang irfan maupun ma'ruf. Ma'rifah itu kan kemampuan memahami di atas normal, spiritualitas. Maka ma'rifah itu pemahaman secara ruhaniyah. Maka kalau kemudian khutbah ta'aruf artinya pengelola MBS ngerti lahir batinnya anak, gitu kan? Ngerti lahir batinnya anak. Tidak sekedar tahu lewat absen ABCD, tapi tahu persis bagaimana karakter anak. Itulah ta'aruf. Maka Nabi pun ketika khutbah, ketika kita wukuf ada di Arafah. Untuk apa? Supaya saling memahami di antara kita. Makanya kan khutbah ta'aruf, khutbah Arafah Nabi isinya apa Bapak Ibu? Khutbah Arafah Nabi adalah bagaimana manusia satu dengan yang lain saling memahami. Satu bangsa dengan bangsa lain saling memahami. Tidak boleh ada bangsa merasa lebih tinggi dari bangsa lain. Itu khutbah Arafah Nabi. Ya Yohanes, inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid. Allah lafadla li arabiyin ala ajamin, wala li ajamin ala arabiyin. Allah lafadla li ahmaro ala aswada, wala li aswada ala ahmaro illa bitaqwa. Kan itu khutbah Nabi.
Wahai sekalian manusia, sungguhnya Tuhan kamu satu, ayah kamu satu. Wahai sekalian manusia, ingatlah, orang Arab tidak lebih utama dari orang non Arab. Kan kadang-kadang saudara sombong karena Habib itu kan. Nabi sudah memperingatkan, jangan sampai orang Arab merasa lebih tinggi dari bangsa non Arab. Tetapi juga sebaliknya, bangsa non Arab tidak lebih utama dari bangsa Arab. Wahai sekalian manusia, ingatlah, bangsa kulit putih tidak lebih utama dari kulit hitam, dan bangsa kulit hitam tidak lebih utama dari bangsa kulit putih. Luar biasa Nabi itu. 15 abad yang lalu Nabi sudah memperingatkan politik apartheid. 15 abad yang lalu. Pertanyaannya, Bapak Ibu, jenengan rasis napa mboten? Sekarang jujur, kalau saudara nanti haji, milih jejer kulit hitam atau jejer kulit putih? Kalau Bapak Ibu kalau boleh pilih sholat, jejer orang kulit putih atau jejer kulit hitam? Nah, saya mencoba di Mekah itu kan ada namanya Bahutmah gitu ya. Tapi sekarang sudah tidak lagi untuk Indonesia. Bahutmah itu kan pasar juarnya Mekah lah gitu ya. Jadi kayak pasar juar. Salah satu pedagang di Bahutmah itu kan pedagang ayam goreng yang langsung digoreng di situ dengan wajan besar-besar itu. Ayamnya juga besar-besar. Tapi yang jualan ayam ini semua kulit hitam. Ya. Yang jualan daerah-daerah itu kan kulit hitam semua. Saya coba beli, saya bawa ke kos-kosan di hotel itu. Saya tawarkan di kamar hotel itu, tidak ada satupun yang mau makan. Ya, tidak ada satupun yang mau makan. Baik yang ibu-ibu maupun bapak-bapak, tidak ada satupun yang mau makan. Ketika saya tanya, kenapa nggak mau makan ayam goreng ini? Apa jawabannya? Ingat yang jual Pak Tafsir. Ternyata rasis juga kita itu kan. Ya, ternyata rasis juga kita itu. Maka nggak usah salah. Setiap pertandingan bola, FIFA selalu mengibarkan bendera say no to rasis. Karena kulit hitam bagaimanapun masih menjadi bulan-bulanan bangsa kulit putih. Nabi sudah memperingatkan 15 abad yang lalu dalam khutbah Arafah. Tapi belum selesai juga sampai sekarang gitu ya. Kita masih rasis, termasuk kita sendiri. Ya. Ibu-ibu kan nggak berani panasan, kenapa? Takut hitam gitu kan. Kayaknya dengan orang hitam kayaknya nggak seneng banget itu kan. Itu kan rasis. Tidak sadar kita itu rasis. Nabi Muhammad sudah lama memberikan kita supaya kita jangan rasis. Tetapi ternyata tidak mudah untuk tidak rasis. Maka kalau MBS Limpung sudah menyatakan ini khutbah ta'aruf, nggak bain-bain, khutbahnya ta'aruf. Ta'aruf tidak sekedar untuk mengenal, tetapi memahami dalam banyak aspek sehingga benar-benar kita memahami uruf. Uruf itu artinya kebiasaan, adat, perilaku itu uruf. Makanya nanti MBS ustadz dan ustadzahnya tahu segalanya tentang santriwan dan santriwatinya. Tidak sekedar paham berapa santriwan dan santriwatinya, tapi tahu banyak hal sampai benar-benar memahami dan menghayati siapa santrinya, apa keinginannya, dan itu dibangun dalam ma'had. Maka pesantren adalah tempat berkomitmen, tidak sekedar menuntut ilmu. Ya. Maka namanya ma'had, tidak sekedar tempat menuntut ilmu, tapi tempat berkomitmen. Orang tuanya berkomitmen, santriwan santriwati berkomitmen, ustadz dan ustazah berkomitmen. PCM berkomitmen. Untuk apa? Mencetak santriwan santriwati menjadi yang soleh dan soleha. Lebih dari itu,
apa itu santri yang berkemajuan, apa nggak luar biasa? Santri yang berkemajuan. Kenapa Muhammadiyah membangun paham Islam yang berkemajuan? Karena dari awal Muhammad didirikan, dua kata pokok di anggaran dasar Muhammadiyah awal berdiri. Satu memajukan, dua menggembirakan. Dua kata ini yang paling pokok. Jadi memajukan dan menggembirakan. Memajukan umat Islam, memajukan bangsa Indonesia. Kemudian menggembirakan dakwah. Bagaimana Muhammadiyah membangun dakwah yang menggembirakan, bukan yang menakutkan. Bagaimana membangun dakwah yang ramah, bukan yang marah. Yasiru wala tu'asiru, basyiru wala tunaffiru. Mudahkanlah mereka, jangan dipersulit. Dan gembirakanlah mereka, jangan dibuat mereka lari. Nah, tapi Bapak Ibu gimana mereka nggak lari? Wong dakwah Muhammadiyah langsung kulu bitatin dolala gitu kan. Wa kulu dolatin finnar. Nah, akhirnya ya lari semua lah. Karena lari semua, akhirnya perkembangan jamaah Muhammadiyah menjadi lambat. Sering ada yang tanya, Pak Tafsir kan Muhammadiyah tahun 12, NU tahun 26, kok anggotanya banyak NU katanya. Kenapa? Karena NU secara de jure lahir tahun 26, tapi de factonya NU lahir sejak Islam lahir di Indonesia. Kan gitu. Jadi de factonya kultur keagamaan Islam di Indonesia itu NU tinggal ngurmati apa yang ada. Sehingga mereka menggunakan prinsip kaidah fikih al-mukhafadzatu ala qadimis shalih wal ahdu bil jadidil aslah, kan gitu. Jadi al-mukhafadzatu ala qadimis shalih wal ahdu bil jadidil aslah, memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Ya sudah, pokoknya masjid tinggal tempel papan nama kan selesai. Kenapa? Kulturnya sudah ada. Kulturnya sudah ada. Sementara kita membangun paham baru. Apa paham barunya? Rujuk ila Quran was sunnah. Sudah begitu pemahaman kita tentang Quran sunnah sempit. Maka bolak-balik kulu binatin dolala. Ya nggak dapat jamaah. Akhirnya Muhammadiyah isi kepalanya banyak, jumlah kepalanya sedikit. Akhirnya nyalon DPD yang nggak jadi, nyalon DPR nggak jadi, nyalon bupati juga nggak jadi. Karena kekuasaan butuh 3 syarat. 1 isi kepala, 2 jumlah kepala, yang ketiga isi tas. Nah, itu kan. Lah Muhammadiyah cuma punya isi kepala, jumlah kepalanya sedikit. Nggak bisa lah. Harus menambah jumlah kepala. Tapi kadang ada yang ngomong, Pak Tafsir nggak apa-apa sedikit tapi berkualitas. Itu kan paduannya mau kalah gitu kan. Banyak tetap penting. Nabi Muhammad SAW bisa mengubah rezim kafir Mekah menjadi mukmin dengan cara Nabi membangun umat yang banyak dulu di Madinah. Ya. Nabi bisa mengubah rezim Mekah yang kafir. Kan pada 13 tahun beliau di Mekah, kan kemudian beliau pindah ke Madinah, Yasrib. Ketika Mekah ditinggal beliau hijrah, kan Mekah tetap dikuasai kaum kafir. Tetapi kan di situ ada Ka'bah yang harus dijaga. Maka cepat atau lambat harus kembali ke Mekah. Tetapi nggak bisa mengubah Mekah hanya dengan, walaupun sekelas Nabi loh ya Bapak Ibu. Apa nekat tahu kan Nabi mesti menang, ora iso. Nabi nggak seperti itu. Tetap Nabi bangun umat dulu di Madinah. Setelah umat dibangun banyak, baru beliau bawa berbondong-bondong ke Mekah pada tahun ke-8 setelah hijrah. Itulah namanya Fathu Makkah. Dengan bawa berbondong-bondong umat yang banyak melebihi penduduk Mekah
penduduk Mekah yang kafir menyerah tanpa syarat. Jadi Bapak Ibu kalau ingin mengubah rezim berbondong-bondonglah ya. Ora iso pating klenyit siji loro ora iso. Pak Harto tumbang karena berbondong-bondong. Bung Karno tumbang manusia berbondong-bondong. Presiden Sri Lanka tumbang karena berbondong-bondong. Nah pating klenyit siji loro ora bakal tumbang. Lah, maka kalau Muhammadiyah ingin berkuasa, berbondong-bondonglah warga Muhammadiyah. Tapi kalau bagaimana mungkin mau berbondong-bondong kalau jumlahnya sedikit? Maka warga Muhammadiyah, dakwah Muhammadiyah jangan hanya menambah amal usaha, tapi menambah jumlah kepala. Kenapa? Karena kekuasaan itu penting. Dakwah itu butuh 4 dukungan. 1 SDM, 2 kekuasaan atau politik, 3 ekonomi, yang keempat kultur. Tanpa ini nggak bisa dakwah lancar. Kalau saya tanya ibu-ibu kerja di poligami Bu? Mboten. Saya tanya bapak-bapak, pripun hukum poligami Pak? Pripun hukumnya poligami? Boleh. Mesti dilema bagi ibu-ibu kan? Mau ngomong boleh kok menyakitkan kan gitu. Mau ngomong tidak kok ayatnya jelas kan gitu. Tentu ibu-ibu paling aman adalah Pak Tafsir, saya nggak menolak poligami, yang penting suami saya tidak, kan itu jawaban paling aman. Itu jawaban paling aman. Tapi di Arab ayat poligami lancar Bu, nggak ada persoalan. Kenapa? Sudah menjadi kultur Arab, istrinya banyak. Maka ayat poligami lancar. Coba kalau ayat poligami turun di Limpung, langsung diprotes ibu-ibu kan, orang sido turun. Sehingga poligami tidak lancar karena tidak didukung kultur. Maka syariah Islam yang sekarang Bapak Ibu amalkan itu banyak kultur Arab. Kultur Arab yang dilegitimasi oleh Quran maupun hadis. Jadilah syariah. Kita nggak terasa kalau itu kultur Arab. Mandi wajib misalnya. Mandi wajib itu sudah menjadi kultur Arab. Sebelum Islam datang, sebelum ayat perintah mandi wajib turun, orang Arab sudah biasa hubungan suami istri kemudian mandi, udah biasa. Apalagi kan Arab panas, gak ada masalah, walaupun jam 1 mandi gak masalah. Coba kalau di Limpung. Ya, itulah kultur. Kalau Bapak Ibu perintah Ramadan turun tahun berapa? Ramadan turun pada tahun kedua setelah hijrah. Kalau perintah turun tahun kedua setelah hijrah, 13 tahun di Mekah, artinya Nabi 15 tahun jadi Rasul baru ada perintah Ramadan. 15 tahun beliau jadi Rasul baru ada perintah Ramadan. Pertanyaannya, selama 15 tahun ini Kanjeng Nabi puasa apa mboten? Kanjeng Nabi puasa apa mboten Bapak Ibu? Lah, Pak umat Islam kalau ditanya tahun-tahun mesti nggak mudeng gitu ya. Padahal untuk memahami sebuah syariah nggak cukup hanya baca ayatnya, nggak cukup hanya baca hadisnya. Harus tahu ketika ayat ini turun kondisi Arab sedang seperti apa. Ketika hadis itu munculnya hadis itu dalam kondisi masyarakat seperti apa, itu harus dipahami. Tetapi itu nggak ada di terjemahan Bapak Ibu. Itu nggak ada terjemahan. Makanya kalau Bapak Ibu Quran nyampe terjemah bisa salah paham. Itu. Nah, jadi perintah puasa turun tahun kedua setelah hijrah. Itu kira-kira berarti 15 tahun setelah. Pertanyaannya, Kanjeng Nabi puasa atau tidak selama 15 tahun ini? Nabi puasa. Apa puasanya? Ikut kultur masyarakat Arab jahiliyah. Apa puasa Nabi? Kebiasaan orang Arab adalah puasa Asyura. Ikutlah Nabi puasa Asyura sampai perintah Ramadan turun. Maka begitu Ramadan turun, Nabi tetap menempatkan Asyura sebagai sunnah, tidak menghapus.
Tapi itu kebiasaan masyarakat Arab sebelum Islam datang. Nah, seperti ini butuh pemahaman yang luas, tidak cukup hanya dengan dari itulah kenapa Muhammadiyah di dalam muktamarnya menetapkan bahwa Muhammadiyah dalam memahami hadis melalui 3 pendekatan, bayani, burhani, dan irfani. Bapak Ibu bisa baca di pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah bab 2, wawasan pandangan Islam tentang kehidupan. Seorang muslim tidak hanya akidahnya kuat, tidak hanya akhlaknya baik, tapi punya kemampuan berpikir, bayani, burani, dan irfani. Tapi sampun duhur, lain waktu penjelasan apa itu bayani, burani, dan irfani. Tapi kalau nggak paham itu nanti Quran menjadi tidak komprehensif. Untuk komprehensif, Quran harus dipahami secara bayan, burhan, dan irfan. Baik hadis juga sama, harus bayan, burhan, dan irfan. Sebagai contoh, ini sholat duhur. Jam berapa waktu duhur? Muadzin masjid kita nanti adzan itu melihat jadwal atau melihat matahari? Nah, muadzin kita kalau muadzan melihat jadwal atau melihat matahari? Mana dalil jadwal? Dalil mana yang menyebutkan kita suruh melihat jadwal? Ya namanya duhur ya ayatnya aqimis sholah liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Tegakkan sholat ketika matahari tergelincir. Mestinya muadzin jangan melihat jadwal, lihatlah matahari. Kok Bapak Ibu ngelihat jadwal? Waktu subuh ayatnya hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri. Sampai kamu sekalian bisa membedakan mana benang putih, mana benang hitam. Itulah fajar waktu subuh. Siapa di antara Bapak Ibu yang sholat dadak ngelihat benang putih, benang hitam? Katanya kita dalil Quran hadis. Kok Bapak Ibu waktu sholat aja nggak pakai Quran? Mestinya kan pakai melihat benang putih dan benang hitam. Jangan ngelihat jadwal. Bid'ah itu ya. Nggak ada jadwal dalam dalil. Tapi kenapa menghasilkan jadwal? Lah yang kedua, maka ada pendekatan bayan. Bayan itu penjelasan ayat. Hatta yatabayana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri. Itu ayat. Dipahami secara bayan. Tapi sedetail apapun bayan belum tahu jam berapa matahari tergelincir. Nggak tahu kapan matahari tergelincir kalau hanya ayat. Apa Bapak Ibu tahu jam berapa matahari tergelincir? Nggak tahu. Maka butuh yang kedua, pendekatan burhani, pendekatan saintifik, pendekatan ilmiah, pendekatan menggunakan iptek, santri berkemajuan. Santri yang paham perkembangan zaman dan perkembangan iptek, itu santri berkemajuan. Maka pendekatan yang kedua adalah bagaimana Quran hadis dipahami dengan iptek. Diteliti jam berapa posisi bulan, bumi, dan matahari kemudian tergelincir. Dihitung. Siapa yang menghitung? Astronom. Siapa yang menghitung? Ilmu falak. Oh, ketemu tergelincir 11.45. Itulah waktu duhur 11.45. Itu bukan Quran, bukan hadis, tapi iptek. Maka memahami Quran hadis dengan iptek namanya burhan, pendekatan burhani. Ya yang irfani lain waktu kan karena sudah luhur. Ini sudah 20 tahun, tahun 2000 diputuskan loh. Jangan-jangan Muhammadiyah Batang baru kali ini kajian bayan, buran, dan irfan itu ya. Sudah 22 tahun diputuskan di Muhammadiyah.
Tapi Bapak Ibu nggak pernah mengadakan pengajian apa itu bayan, buran, dan irfan. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, maka mudah-mudahan dengan khutbah ta'aruf bagaikan Nabi dulu khutbah Arafah. Pihak pondok tidak sekedar tahu siapa santriwan-santriwatinya, tidak sekedar tahu siapa wali santri dan wali santrinya, tapi memahami secara komprehensif siapa santriwan dan santriwati, sehingga dibangun dalam sebuah ma'had, tempat komitmen perjanjian antara komponen pondok dan orang tua. Jangan ingkari perjanjian itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.